Di PMM. Ilahi. Oh, siapa? Tapi dia nggak mau. Didonatiin kan? Baby. Kelihatan bawahnya. Tapi ininya apa? Putih-putihnya. Dia motor belum dapat. Nggak tahu. Itu masih banyak. Nggak ada. Sipit belum dapat. Belum dapat rumahnya. Nggak ada pakai stika.
dipatwain kakaknya. Ya, fotografer handal. Terus. Mantap Jesse. Lagi di mana, Jess? Jadi kita udah mulai turun di setengah 10, kurang 7 menitan. Padahal udah disuruh turun jam setengah 10, udah sampai bawah, tapi jam segini baru turun. Kita bakal turun dari pura gelap tadi ke bawah. Oh, dia lagi kamera depan. Halo, sarang meong. Lucu banget ya udah. Bukan, teras. Tempatku teras. Saya mulai ya. Nama saya Sandi Artaputra. Biasa dipanggil Sandi. Saya asli desa ini, Desa Penglipuran. Di mana hari ini adik bisa lihat, adik bisa temukan. Pertama, kita punya layout desa, tata ruang desa yang asri, di mana ini merupakan representasi dari tata ruang desa Bali zaman dulu. Konon disebutkan bahwa desa-desa kuno di Bali zaman dulu itu tata ruangnya seperti ini. Tetapi tidak banyak yang eksis mampu mempertahankan tata ruangan seperti ini. Kami sampai saat ini bisa mempertahankan. Kenapa? Karena kami memiliki komitmen. Komitmen kami apa? Konservasi perdesaan. Nanti saya akan jelaskan itu. Jadi di Penglipuran ini kita memiliki 3 konsep dalam pengembangannya. Konsep ide, gagasan, wacana, dan aksi. Konsepnya ini yang kita sebut dengan komitmen. Komitmen tentang apa? Tentang pelestarian perdesaan. Tata ruangnya kita lestarikan, arsitekturnya kita lestarikan, keasriannya kita lestarikan. Setelah itu kita sosialisasikan, dan setelah itu kita wujud nyatakan dari sebuah nilai atau intangible menjadi sebuah tangible atau sesuatu yang berwujud atau berbentuk. Mungkin bisa ikut saya. Bisa sambil foto sambil dengar saya. Jadi secara umum struktur desa kami di Penglipuran ini ada tiga bagian. Kita sebut dengan Trimandala. Ada Trimandala. Ada 3 zona pokok di desa kami. Pertama zona Parahyangan, zona zona utama Mandala. Mandala itu zona ya. Utama itu pertama atau yang tertinggi. Mandala itu zona utama atau zona yang tertinggi. Kita berada di zona utama sekarang. Ya. Kedua ada namanya Madhya Mandala. Madhya itu apa? Tahu? Tengah atau middle ya. Madhya Mandala. Ini Madhya Mandala di pemukiman rumah warga. Oh, jadi yang Parahyangan ini? Ya, utama Mandala. Utama atau Parahyangan ini puranya. Terus yang terakhir ada Nista Mandala. Nista itu bagian akhir. Jadi konsep ini merupakan salah satu analogi dari tubuh manusia. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi kita di Bali ini punya konsep yang disebut antroposentris.
Jadi alam kita manusiakan seperti itu. Maka di Bali sering kita lihat ada pohon pakai kemban kan gitu. Itu konsep anthropocentris di mana kita memanusiakan lingkungan sendiri. Desa kita manusiakan, ada strukturnya, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Seperti itu. Kita secara umum ada luasnya ada 112 hektar. 112 hektar. Di bagian utama, ini bagian Ahmadiyah, bagian Nista, dan nanti di sekelilingnya ada perladangan masyarakat, ladang, kebun. Ya, kebun. Jadi kita dikelilingi oleh kebun. Dan di paling ujung ada hutan bambu. Luasnya 45 hektar. 45 hektar. Di mana kita tahun 95 mendapatkan award dari Presiden Kalpataru. Penghargaan Kalpataru. Tahu Kalpataru nggak? Siapa yang tahu ini? Masa nggak tahu Kalpataru? Penghargaan terbersih. Nggak ada anak lingkungan sini? Tahu kan? Kalpataru adalah sebuah award tentang penghargaan penyelamat lingkungan atau pelestarian lingkungan. Jadi kenapa hutan bambu kita lestarikan, kita selamatkan, karena kita setuju bahwa hutan bambu yang seluas 45 hektar itu merupakan pelindung bagi desa kita atau benteng bagi desa kita. Jadi secara geografis wilayah di desa kita ini seperti ini, lereng ya. Kalau nggak ada hutan bambu di sini, kira-kira apa? Banjir. Maka tetua kami mulia sekali gini ya, walaupun mungkin belum ada S2, S3 atau S1, tapi beliau tuh punya noble value, sebuah kearifan yang mungkin bisa kita tauladani sampai saat ini ya. Maka dengan itu kita membuat rule, membuat aturan penglipuran tidak boleh alih fungsi hutan bambu itu. Mungkin menjadi perumahan tidak boleh seperti itu. Karena hutan bambu secara fisik dia memiliki fungsi mitigasi bencana dari banjir atau air bah, dari tanah longsor dan sebagainya. Karena bambu memiliki daya serap yang sangat bagus. Selain itu fungsinya juga buat kesehatan kita. Ya, ini memang dapur. Oh, ya, zaman dulu ya. Kalau rumah orang Bali biasa pasti ada kura gitu. Kura family ya, kura keluarga. Ada kura keluarga, jadi pisah-pisah bangunannya. Di mana bangunan ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau kura keluarga ini memiliki fungsi sebagai tempat kita bersembahyang atau melakukan ibadah kepada para leluhur kita. Tahu upacara ngaben nggak? Ya. Apa itu cara ngaben? Pembakaran mayat. Nah, kalau di sini nggak dibakar, salah satu pembedanya nggak dibakar karena kita di Penglipuran ini merupakan salah satu desa Bali kuno atau Bali Age. Peradabannya lebih dulu ada ketimbang Bali Majapahit. Majapahit kan sekitar abad ke-14. Kita udah abad ke-8 udah eksis. Nah, itu salah satu pembeda kenapa kita tidak membakar. Nah, setelah ada upacara ngaben itu merupakan upacara mengembalikan 5 unsur yang ada dalam tubuh manusia. Ada air, ada udara, ada api, ada tanah, ada ruang. Lubang-lubang ini kan ruang namanya. Ada 5 unsur dalam tubuh kita. Setelah unsur ini kita kembalikan, kalau menurut kita di Bali, roh ketika merasuki sebuah badan, roh itu akan kotor.
maka ada upacara penyucian roh lagi. Ketika roh itu sudah suci, maka kita semayamkan di pura itu yang ada pintunya 3. Itulah salah satu instrumen kita untuk berkomunikasi kepada para leluhur kita. Seperti itu. Itu tujuan atau fungsi daripada bangunan pura ini. Kedua, kita punya balai saka 6 namanya. Saka itu tuh apa namanya, pilarnya. Ada 6 pilar di sini. Terus atapnya tetap dari bambu. Kenapa bambu? Ini biasa fungsi untuk pernikahan, ngaben, potong gigi atau manggur gigi itu. Mau nikah itu ya? Dewasa bukan? Ya mau dewasa. Sebelum nikah harus manggur Gigi. wajib. Jadi dalam pembuatan seperti pertanyaan Mas Edi, dalam pembuatan bangunan ini ketika sudah selesai ada upacara menghidupkan bangunan. Menghidupkan. Kita sebut di sini ngendehin. Endeh artinya hidup atau bahasa umumnya melaspas atau peresmian. Kenapa kita ini dipertahankan cara membantu ini? Jadi di Bali desa adat, tahu desa adat kan? Merupakan sebuah desa otonom yang ada di Bali yang dihargai hak dan wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar dari pasal 18 B ayat 2. Kamu temu dah. Di Panglipuran ya. Jadi ada yang sedang minum mungkin ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pesan bisa juga. Tapi kalau mau pesan silakan sampaikan ke LO atau dosen guru saudaranya. Salah satu bagian motivasi dari Ikut Modus harus masuk ke frame nggak sih? Iya, aku mau ngomong. Di sini rekan-rekan mahasiswa di sini belajar tentang desa adat di Panglipura. Ya, seperti apa ya tadi sudah dijelaskan tadi banyak oleh Mbak Santi dan timnya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu silakan jadi bisa. Adik-adik semua tahu kita menjadi desa terbersih, kita nggak ikut kompetisi, kita nggak ikut perlombaan, tetapi award itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita di desa Panglipuran ini. Jadi award desa terbersih itu diberikan oleh media bombastic.com, di mana bombastic.com melakukan survei based on polling kepada foreign tourist yang mungkin pernah berwisata seluruh dunia. Maka kan di sana ada 3 desa terbersih di dunia. Salah satunya Panglipuran. Yang sesungguhnya umat yang kunci pokoknya mungkin tadi tidak sempat naik. Ada satu tempat namanya Nataranatu. Ada yang sempat naik sana. Mereka beberapa aja yang naik. Ya.